Umara izin. Izin. Terus Bilal? Izin. Izin. Jadi Kumara sama Bilal izin ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Berdoa dimulai. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Asmaul Husna. Masih ingat apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Ya, Asmaul Husna itu nama-nama baik Allah yang terdiri dari 99. baik Allah. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir, tetapi dengan submaterinya mengenal peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kematian menurut ajaran Islam. Sebelumnya, Ibu akan membaca terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dan hakikat iman kepada hari akhir dalam ajaran Islam. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian dari hari kiamat menurut ajaran Islam. Dan yang terakhir, siswa dapat menunjukkan sikap peduli dan bertanggung jawab di dalam mengerjakan proyek kelompok. Selanjutnya, di sini Ibu ada pertanyaan tematik. Pertama, apa yang dimaksud dengan hari akhir dalam ajaran Islam? Ya, Tania. Hari akhir dalam ajaran Islam adalah hari ketika seluruh umat manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dihisab, diperhitungkan amal perbuatannya. Ya, hari akhir itu yaitu sama saja dengan disebut dengan hari kiamat. Hari akhir itu semua makhluk tidak ada lagi yang hidup, semuanya akan mati, dan semua perbuatan yang dilakukan di dunia itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Selanjutnya yaitu apa yang terjadi setelah kiamat kita meninggal dunia menurut ajaran Islam. Ya, coba Zah. Setelah seseorang meninggal dunia, tubuhnya akan dimakamkan, sementara ruhnya akan memasuki alam barzakh, yaitu kehidupan setelah mati yang berupa tahap peralihan antara dunia dan akhirat. Iya. Jadi, apa yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, tubuhnya itu akan dimakamkan. Tetapi sementara roh yang akan memasuki alam barzakh, dan semua yang diperbuatkan di dunia itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Selanjutnya nomor 3, mengapa iman kepada hari akhir penting dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Apika, apa? Kita harus percaya kepada hari akhir sebagai bagian dari rukun iman dalam Islam, karena keyakinan ini merupakan dasar untuk memahami tujuan hidup dan kehidupan selanjutnya. Iya, benar ya. Karena kita sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa kematian itu pasti ada, karena kematian itu termasuk dalam rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Iya, yang kelima. Makanya kita
sebagai orang Islam kita harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Di sini Ibu ada sebuah lagu mengenai tentang hari kiamat, peristiwa-peristiwa setelah kejadian hari kiamat. Di sini silakan kalian perhatikan lagu-lagunya. Nanti kita akan membuat sebuah kerja kelompok. Ikuti, kita nyanyi bersama-sama. Baiklah, itu tadi nyanyi sambil ada juga materinya, materi tentang peristiwa setelah kematian. Ada yaumul mahsyar, ada yaumul ba'ats, ada yaumul jaza, dan ada yaumul hisab dan lain sebagainya. Baiklah, di sini Ibu menjelaskan sedikit tentang materi peristiwa terjadi setelah kiamat, kematian. Yang pertama yaitu yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan, di mana semua manusia akan dibangkitkan dari kubur setelah mati untuk dihisab, diperhitungkan amalannya. Selanjutnya yaitu yaumul mahsyar, yaitu hari perkumpulan. Ketika kita meninggal nanti, maka seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Terus yang ketiga yaitu yaumul mizan. Yaumul mizan ini yaitu hari timbangan, di mana semua amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, baik amal yang baik dan amal yang buruk, akan dipertimbangkan di akhirat nanti. Makanya kita harus perbanyakkan berbuat amal baik, maka timbangan kita lebih berat yang baik daripada yang buruk. Terus yang keempat yaitu yaumul hisab, hari perhitungan. Nah, hari perhitungan ini yaitu hari di mana semua amal perbuatan kita ini akan dihitung. Apa yang kita buat di dunia ini dihitung. Kita banyak berbuat dosa, kita juga dihitung di akhirat nanti. Dan yang terakhir yaitu yaumul jaza, hari pembalasan. Nah, di mana yaumul jaza ini yaitu hari pembalasan. Setiap amal baik yang kita kerjakan di dunia ini, maka kita akan mendapatkan balasan di akhirat. Begitu juga kalau kita banyak berbuat amal buruk, maka kita akan juga mendapatkan balasan di akhirat. Makanya jauhkanlah dari sifat tercela. Baiklah anak-anak, di sini Ibu ada sebuah video tentang peristiwa-peristiwa setelah kematian. Nanti silakan kalian tonton, kalian simak, poin-poin pentingnya silakan kalian catat. Nanti Ibu akan membagikan kalian dalam sebuah kelompok, ya.
Ibu putarkan videonya sekarang, silakan ditonton, dicermati. Chelsea boleh ngadap ke depan, Cel. Nanti nggak kelihatan. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Pengertian hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa di mana alam dunia atau kehidupan beserta isinya akan hancur dan semua makhluk hidup akan mati tanpa terkecuali. Bagaimana cara kita beriman kepada hari kiamat? Cara kita beriman kepada hari kiamat yaitu kita meyakini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi dan tidak ada keraguan padanya tentang kejadiannya. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan dan menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya dari alam barzah atau kubur dan mengumpulkannya di padang mahsyar. Dan Allah akan menimbang serta menghitung semua amal manusia sewaktu di dunia, dan amal-amal mereka akan dibalas dengan seadil-adilnya. Sebagian dari mereka ada yang masuk ke dalam surga dengan anugerahnya atau dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagian yang lain ada yang masuk ke dalam neraka dengan keadilannya. Dan kita meyakini adanya pertanyaan malaikat, munkar dan nakir, nikmat dan siksa kubur, siratal mustaqim, telaga kausar, dan syafaat. Video tadi menceritakan bahwa hari kiamat itu pasti ada dan termasuk dalam rukun iman kelima. Setelah kita mati nanti, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dan segala amal ibadah kita akan dipertimbangkan. Yang lebih banyak membuat amal baik akan masuk surga, sedangkan yang banyak timbangan yang amal buruk maka mendapat neraka. Baiklah, di sini Ibu akan membagikan dalam dua kelompok. Kita sedang mempelajari peristiwa-peristiwa setelah kematian. Ada yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul ba'as, yaumul jasad, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini Ibu ada sebuah contoh gambar tentang peristiwa setelah kematian. Contoh gambar tentang peristiwa setelah kematian, dan juga nanti kalian cocokkan potongan ini. Gambar ini, misalnya gambar ini tentang apa? Cari penjelasannya, ini adalah peristiwa tentang apa? Baru kalian cocokkan. Paham? Nanti kalian tempelkan di sebuah kertas karton. Nah, di sini nanti kita ingin menjadikan sebuah proyek. Project ya. Sebuah proyek, dan di sini nanti semuanya maju ke depan presentasikan hasil proyek kalian. Paham? Ibu bagikan dalam dua kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, kelompok pertama ketuanya Atika, kelompok kedua ketuanya Fania. Silakan kalian susun. Gabungkan yang mana yang gambarnya dengan penjelasannya, yang mana yang cocok ya. Paham? Kalau paham, silakan dikerjakan. Kelompok dua sudah? Sudah siap? Sudah kelompok satu? Kalau sudah, kita akan mempresentasikan ya. Akan maju ke depan. Seluruhnya Mang. Ini dinampakkan.
pegang satu yang itu. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi proyek kami mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Yang pertama, gambar Penampakan. Yaumul Masyar. Yaumul Masyar adalah hari ketika seluruh umat manusia, jin dan makhluk hidup lainnya dikumpulkan di satu tempat untuk menghadapi proses hisab perhitungan amal. Pada hari ini semua orang akan dibangkitkan dari kubur dan berada dalam keadaan yang sangat terik dan penuh kekhawatiran. Mereka akan berdiri menunggu keputusan Allah tentang nasib mereka di akhirat. Setiap amal perbuatan baik dan buruk akan dipertanggungjawabkan pada hari ini. Yang kedua, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan, yaitu hari ketika setiap amal perbuatan mendapatkan balasan sesuai dengan keadilan Allah. Orang yang amal baiknya lebih banyak akan diberi pahala berupa surga yang penuh. Yang ketiga, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan setiap individu di hadapan Allah. Setiap orang akan dipertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukan. Itulah proyek hasil diskusi kami. Coba perhatikan. Ini adalah hasil proyek diskusi dari kelompok 2 mengenai peristiwa-peristiwa hari kematian. Nah, ini susunannya sudah pas apa belum? Nomor 2 itu Yaumul Jaza. Ini gambar apa? Gambar Hari? Yaumul Hisab. Iya, hari hisab. Hari hisab itu tentang pertimbangan. Jadi gambarnya terbalik ya. Yang ini seharusnya Yaumul Hisab, hari pertimbangan, sedangkan yang ini Yaumul Jaza. Tapi tidak apa-apa, karena salah itu tidak apa-apa yang lainnya, karena kita sama-sama lagi belajar. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 1. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi proyek kami mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Yang pertama, ada peristiwa Yaumul Masyar. Yaumul Masyar adalah hari ketika seluruh umat manusia, jin, dan makhluk hidup lainnya dikumpulkan di satu tempat untuk menghadapi proses hisab atau perhitungan amal. Pada hari ini, semua orang akan dibangkitkan dari kubur dan berada dalam keadaan yang sangat terik dan penuh kekhawatiran. Mereka akan berdiri menunggu keputusan Allah tentang nasib mereka di akhirat. Setiap amal perbuatan baik dan buruk akan dipertanggungjawabkan pada hari ini. Gambar kedua, peristiwa Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan setiap individu di hadapan Allah. Setiap orang akan dipertanggungjawabkan
mempertanggungjawabkan atas apa yang telah mereka lakukan di dunia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Yang ketiga, gambar peristiwa Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan, yaitu hari ketika setiap amal perbuatan mendapatkan balasan sesuai dengan keadilan Allah. Orang yang beramal baiknya banyak akan diberi pahala berupa surga. Itulah hasil diskusi proyek kami. Ya. Ini hasil diskusi dari kelompok 1 ya, masalah proyek peristiwa-peristiwa setelah kematian. Nah, ini sudah pas belum susunannya? Iya pas ya. Ini sudah pas susunannya, penjelasannya sudah pas juga. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok ya. Permintaan itu yaitu hari timbangan. Itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Tidak. Kalau tidak, di sini Ibu akan memberikan tugas kamu di rumah mengenai tentang iman kepada hari akhir. Minggu depan kamu kumpulkan. Silakan ditulis minggu depan, silakan dikumpulkan ya. Minggu depan kita mempelajari bab baru, yaitu mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, ada yang ingin bertanya tidak? Tidak? Sudah paham semua tentang peristiwa-peristiwa setelah kematian? Sudah? Sudah. Kalau sudah, Ibu ada sebuah pesan motivasi Ibu mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Kalian dengarkan, kematian sebagai pengingat bagi kita. Maka banyaklah berbuat baik, hindarilah perbuatan maksiat. Jadi banyaklah berbuat baik, karena perbuatan baik akan dapat balasan surga. Kalau perbuatan banyak maksiat akan mendapat balasan neraka. Ya, sampai di sini pembelajaran kita tutup dengan berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.